Kisah Diana, si sekretaris cantik yang gunakan pesugihan. Sebelum menyimak, bila Anda belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru selanjutnya. Sudah 3 tahun lamanya Diana meniti karir sebagai seorang sekretaris direktur. Sejak lulus dari Akademi Sekretaris, Diana diterima bekerja di perusahaan milik Pak Hasto, seorang kraziris di Yogyakarta. Setahun lalu Pak Hasto memutuskan untuk pensiun. Pucuk kepemimpinan di perusahaan itu dilanjutkan oleh putra tunggalnya Hengki. Pewaris tahta perusahaan itu sungguh seorang pria idaman, berwibawa, berkarisma, muda dan kaya raya. Diana masih dipercaya perusahaan itu sebagai sekretaris direksi. Tugas kesehariannya adalah menyiapkan segala agenda kegiatan dan keperluan direktur. Diana harus siap sedia di segala cuaca dalam mendampingi dan mengatur semua urusan bosnya. Nyaris setiap hari segala kebutuhan Hengki, Diana yang mengurusnya. Kesehariannya yang selalu lekat dengan Hengki membuat Diana jatuh hati. Setahun belakangan ini Diana sering salah tingkah sendiri. Benih-benih asmara Diana tumbuh karena terbiasa. Bagaimana tidak, Diana selalu mendampingi pria 31 tahun itu kemanapun pergi untuk urusan pekerjaan. Sedetail apapun yang Hengki lakukan dalam keseharian, Diana lah orang yang ada di garda depannya. Sikap Hengki yang rendah hati, supel bergaul, dan kepribadiannya yang hangat telah membuat Diana terperangkap dalam pesonanya. Keseharian penampilan Hengki berartis Korea. Wajahnya tampan, bentuk tubuh aduhai dipadu gaya busananya yang selalu trendy telah benar-benar menggoda iman Diana. Rasa penarasan Diana akan cinta Hengki tak pernah terjawab. Ia sosok yang dingin terhadap wanita. Sikap dinginnya itu justru semakin membuat Diana yang klepek-klepek hatinya. Rasa asmara yang membara menuntun langkah Diana mendatangi Dukun Rahmat. Ia bertanya mengenai legenda ilmu kebatinan yang tenar di kalangan teman-temannya. Diana curhat. Usianya yang sudah lebih dari 1/4 abad belum juga ia meraih tambatan hati. Pekerjaannya sebagai sekretaris direktur nyaris menyita seluruh waktunya. Diana kurang pergaulan. Ia pun sulit menemukan pasangan hidup. Sementara Hengki yang setiap saat ada di depan mata Diana hanya selalu membuncahkan perasaannya saja. Diana ingin memiliki. Apa daya perbedaan status sosial yang terlalu tajam, seringkali menjerat perasaannya. Dukun Rahmat punya banyak solusi. Diana mendapatkan tawaran melalui berbagai cara untuk bisa meraih cinta Hengki. Cara halus tentunya. Dari beberapa alternatif yang ditawarkan Dukun Rahmat, Diana memilih pelet pengasihan dengan media ramuan jampi-jampi. Care ini dipandang lebih mudah dilakukan oleh Diana sebagai sekretaris yang bertugas menyiapkan minuman setiap pagi. Direktur Hengki petunjuk dari Dukun Rahmat, Diana cukup meneteskan cairan bening itu ke dalam gelas minuman Hengki disertai dengan bacaan mantra pemikat hati. Keesokan paginya Diana menyuguhkan secangkir kopi yang sudah ditetesi cairan bening itu kepada Hengki. Hari demi hari, secangkir demi secangkir kopi itu dinikmati oleh Hengki. Hingga sebulan lamanya baru terlihat sedikit reaksi Hengki. Sedikit berubah sikap. Ia nampak lebih perhatian kepada Diana. Ajakan makan siang bersama hingga hadiah-hadiah kecil menghujani Diana. Hengki pun menjadi ketergantungan akan keberadaan Diana di sisinya. Segala sesuatu atas kepentingan pekerjaan tak luput dari tugas Diana untuk menyiapkannya. Kepiawaian Diana menjalankan pekerjaannya sebagai sekretaris semakin melekatkan hubungan Hengki ke arah yang lebih dalam. Pendek kata, Hengki pun jatuh cinta. Direktur dan sekretaris itu terlibat dalam skandal asmara yang membara. Pagi itu, Diana terlupa membawa botol cairan bening dari Dukun Rahmat. Kopi pagi Hengki tersaji tanpa jampi-jampi. Diana gugup ketika menyajikan secangkir kopi itu di meja kerja Hengki. Ia mendapati Hengki dengan wajah gundah. Tak didapatinya senyum manis selalu mengembang.
di bibir Hengki setiap pagi. Hengki marah besar kepada Dayana. Berkas dokumen penting kontrak yang harus ditandatangani hari itu belum disiapkan oleh Dayana. Proyek besar yang sudah di depan mata pun melayang. Nasib ratusan karyawan terancam. Hengki harus menanggung kerugian. Perusahaan milik Hengki di ujung kebangkrutan. Dayana dipecat. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Hengki melenggang ke pelaminan dengan kekasih lamanya. Dayana pun jadi gila lantaran cintanya tak terbalaskan.